Oke. Nah, kalau kita lihat parametrik ini yang bisa diolah itu dalam bentuk komparatif, asosiatif, dan deskriptif, ya. Jadi ini data-data dalam bentuk parametrik bisa diolah hanya ke dalam bentuk 3 ini. Nah, datanya ini dalam bentuk apa? Interval dan rasio. Kenapa nih? Oke, kemudian kalau non parametrik berarti dalam bentuk apa? Ordinal dan nominal. Nominal, ya. Nah, kalau kita lihat contoh ada IP. IP itu ada kenapa ya? Dan tahu nggak kenapa nih? Hilang. Oke, nah misalnya ini data IP ya, data interval bisa diubah ke dalam ordinal. Nah ini adalah dalam bentuk ordinalnya. Apa ya? Rusak dah bu dokumen tadi. Filenya rusak. Masalah apa? Ini ada yang pengalaman nggak seperti ini nih? Belum banyak. Belum. Coba kita bukanya lewat sini. Oke. Nah, datanya ada yang tahu ini. Solusinya. Baru kali ini. Coba kita PDF aja. Ya, coba ya. Nah ini. Berarti kalau ada data, nah kalau kita buat dalam bentuk ordinal, data ordinal, maka kita kelompokkan ya seperti ini. Sama aja. Restart laptopnya. Hah? Coba restart laptopnya. Oke, nah ini kita coba. Nah ini kan data, misalnya ada 28. Ada IPK-nya kan masing-masing nanti ada ya. Nah IP-nya. Nah kalau untuk mau data ordinalnya, maka kita bisa buat range seperti ini, ya. Kalau yang kecil dari 3 sampai 3,5 atau lebih besar dari 3,6, ya. Nah itu bisa kita buat dalam bentuk ordinal. Ordinal itu apa kemarin? Datanya apa? Bertingkat, gitu ya. Cirinya adalah bertingkat. Nah tingkatnya ini ya, tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3. Nah, sehingga data yang kita buat itu dalam bentuk ordinal. Kalau kita membuat kurva dalam bentuk data yang non parametrik, kalau non parametrik kan kita hanya bisa menyajikan dalam bentuk modus, median, min, ya. Jadi kalau modus, median, minnya sama, maka dia simetris, dikenal dengan kurva normal. Oke, nah kita lanjut. Kalau di sini ada S1 kuadrat, S2, jadi ya X rata-rata. Nah kalau di dalam ANOVA itu juga ada S1, S2, dan S3. Nah sekarang pemakaian parametrik. Jadi kapan kita bisa menggunakan parametrik ini? Yaitu ada parameter populasi. Nah ini kita udah bahas kemarin ya. Ini adalah parameter-parameter yang digunakan untuk populasi. Yang kedua ada sampel acak dari populasi. Nah sampel kita dalam bentuk acak. Kemudian
ada distribusi sampling. Distribusi sampling itu ada t-test, ada Z, ada F. Nah, berarti kita ini sini menggunakan tabel T, Tabel Z. tabel Z, Tabel F. tabel F. Nah, ini untuk dijadikan sebagai asumsi ya. Jadi penggunaannya kemarin sudah ya. Apa yang harus di T, apa yang harus di Z, apa yang harus di F, sudah ya? Sudah. Yang kemarin tabel itu kan F keluaran kita tuh. Kan ada tuh benih, pupuk itu kan? Kan ada yang banyak-banyak panjang-panjang tuh ujungnya kan F itu ya. Nah, kemudian ada aturan hipotesis, kemudian interval kepercayaan, dan ada distribusi peluang. Ini digunakan di non parametrik ya, jadi tidak selalu menggunakan non parametrik, jadi data interval. Nah, kalau kita lihat lagi distribusi probabilitas tidak diketahui, maka contohnya ini curah hujan, ada nggak curah hujan ini yang minus? Pernah dengar nggak curah hujan minus? Enggak. Enggak. Nah, ya nggak ada curah hujan yang minus. Kalau tidak hujan apa? Nol. Kalau ada hujan ada nilainya, itu kan? Kalau minus apa artinya? Nah, ya. Jadi tidak ada yang minus, maka kita pakai yang plusnya saja. Kemudian yang kedua, jika tingkat pengukuran di bawah yang dibutuhkan parametrik. Yang ketiga, jika kita ingin menghitung dengan parameter median atau non parametrik, maka dibedakan. Nah, ini perbedaan antara parametrik dan non parametrik ya. Parametrik itu gimana dan non parametrik gimana? Yang pertama dari kekuatan dan efisiensi statistik ya. Kalau dari kekuatannya, parametrik itu ditambahkan data. Jadi ada data-data tambahan untuk mengkaji parametrik. Kalau untuk selang kepercayaannya 95% ya, hanya 5% yang tidak sesuai. Namun jika asumsi longgar tidak tahan atau non parametrik. Jadi kalau disesuai dengan asumsi ini, maka dia dikatakan lebih kuat dibanding yang non parametrik ini lebih longgar ya, lebih longgar. Kemudian lingkup pemakaian, kalau parametrik ketat aturan, kalau non parametrik longgar. Non parametrik ini contohnya mendeskripsikan. Mendeskripsikan kita dibatasi nggak atau ada enggak, terserah kita mau mendeskripsikan seperti apa. Tapi kalau parametrik, nah misalnya kita mau kemarin ANOVA ya, ANOVA berarti kita apa kan kemarin kalau mencari ANOVA ada aturan-aturannya ya yang harus kita lewati. Apa saja? Ada heterogenitas, apalagi nah harus ada jenjang yang kita lewati dulu itu kan kemarin ya. Kemudian uji hipotesis non parametrik, nah, uji deskriptif satu sampel ini udah kemarin ya. Nah ini bisa dilihat pada tabel 10 halaman 382 di bukunya, coba buka. Buka. Terlewat. Enggak. Aisyah. 382. Nah, di sini menceritakan waktu berjalan yang diambil secara random terhadap 20 hari kerja yang berbeda selama 3 bulan. Jadi ini waktunya, ya. Ini waktu yang diambil, ada angkanya itu 22 sampai 58. Nah, di sini yang mediannya yang mana? Median itu apa kemarin? Banyaknya data. Nah, nilai tengah. Nah, kalau dari data ini berapa nih data kita jumlahnya semuanya? Berapa semua data? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 30. 20 nilai tengahnya mana? Nah, 31. ya. Kalau dia genap berarti nilai tengahnya ada 2. Bagaimana kita mencari nilai tengah?
Nah, ditambahkan dibagi 2. Kemudian diketahui median tanpa ada perubahan rambu lalu lintas ada 30. Apakah median tersebut berbeda dibanding 30 menit? Ya, nah ini kita membuktikan pernyataan ini. Kita jadikan ini sebagai hipotesisnya. Ya, jadi yang mau kita lihat itu adalah 30, kemudian 9 yang bertanda negatif ini maksudnya yang apa? Kurang dari 30. Jadi dari sini ke sini nah nilainya negatif. Ya. Berarti kalau lebih besar dari 30 kita anggap dia nilainya positif. Seperti itu. Nah, ini hipotesis awal. Tinggal kita masukkan ke rumus yang ada kemarin ya. Z, cara menghitung Z. Nah, P kurang P. Nah, ini udah ada nilainya di atas, tinggal kita masukkan. P dari mana dapatnya? P ini apa? Proporsi, ya kan? Porsi. Jadi porsinya berapa? Dari mana datanya? Kita kan yang melihat yang kecil dari Besar. kecil dari 30. Ada berapa? 9. Dibagi dengan semua data yang ada. Gitu kan? Jadi 9 dibagi 20, maka nilainya adalah 0. Ya. Nah, tunggu dulu. Kalau yang kecilnya 30 berarti kalau sisanya berapa tuh? 11 ya. Nah, berarti 11 bagi 20. Ya. Berarti tinggal kita masukkan nilainya. Ini 0,55 dari nilai P. Kemudian P-nya berapa tadi? 0,5 ya dari data. Nah, ini P-nya di atas nih. Ya, ada di soal 382, halaman 382. Tinggal kita masukkan ke sini, kemudian ketemu nilai Z-nya ini, ya. Nah, ini sama dengan langkah kemarin nih, ya. Tinggal memasukkan, mengikuti dengan langkah yang ada yang kemarin yang sudah kita bahas. Oke, nah untuk sama ya, ada langkah 1 sampai 6 kemarin ya. Yang pertama apa saja? Apa langkahnya kalau untuk ini kemarin? Hipotesis dulu, kemudian apa? Apa? Apa setelah itu? Bilang lagi catatannya. Ada 6 ya? 1 sampai 6 langkahnya. Sampai ketemu kita apakah ya kesimpulan diterima atau ditolak. Nah, oke, jadi masukkan, silakan ini tugasnya. Yang tadi itu coba dengan SPSS. Kemudian sama dengan contoh yang kedua itu halaman 383. Ya, kita menggunakan sampel kecil dengan tabel binomial. Nah, ingin diketahui perawatan tanaman yang membuat pengunjung tidak nyaman dengan pengunjung yang ditanyakan tentang tingkat kepercayaan. Nah, ini kita melakukan kepuasan ya, kepuasan terhadap pengunjung. Nah, kalau di SPSS kita kan harus mengangkakan. Nah, kita harus sama dengan yang kemarin ya. Contohnya apa yang kemarin kita lakukan di SPSS? Nah, suka kopi dan tidak suka kopi, sama dengan itu. Tapi di sini kepuasan berarti tinggal ganti. Ya, kalau tidak puas berarti tidak suka kopi yang kemarin itu ditanya. Langkahnya sama, ya. Nah, setelah kita lakukan perhitungan puas tidak puas, ya, ini nilainya yang puas tidak puas, maka data yang diperoleh itu seperti ini. Nah, ada 2, ada 3, ada 1. Nah, ya ini data setelah kita melakukan atau membagikan kuesionernya, ya. Nah, setelah melakukan kuesioner, maka muncul datanya ini. Nah, kemudian kita olah.
Jadi pengunjung kecewa, kalau yang kecewa itu otomatis yang coba kita lihat di sini. Nah, dari 3 ke atas ini dia kecewa nih, karena dia tidak puas. Nah, itu tingkat kekecewaan. Kalau 4 dan 5 itu tidak Puas. kecewa ya. Nah, jadi yang kecewanya itu adalah 1, 2, dan 3. Nah, sekarang kita lihat berarti kalau di sini kalau kita baca di soalnya itu kalau dia besar sama dengan 3 maka pengunjung kecewa. Kalau kecil satu sisi pengunjung tidak kecewa. Berarti kalau kita lihat dia 3 besar dari, kalau kecil dari 3 berarti nilainya negatif atau sama dengan 3 ya, atau sama dengan 3 ya. Kalau sama dengan 3 ini kita anggap 0. Jadi startnya 0 itu 3, ini 3 ini 0. Kalau yang kecilnya adalah, nah perlu kita, kalau kecil dari 3 berarti 2. Nah ini negatif ya, negatif, ini 0, ini iya. Paham ya? Ada yang mau ditanyakan di sini tuh? Ini penentuan ini adalah di soal. Ya, di soal di halaman 38. Ada pertanyaan nggak di sini? Di soal ini? Oke, kalau tidak kita lanjut. Nah, dari nilai ini berapa yang negatif? Dari data yang tadi berapa yang negatif? 6. 6. Berarti yang ini aja dihitung. Ada 6. Berarti yang positifnya ada 1. Maka gunakan tabel binomial halaman. Nah, dengan n-nya 7. n ini apa nih? Banyaknya data. Banyak data. I-nya tadi di soal ada 0,5. 0,5. Nah, tinggal prosesnya sama dengan yang kemarin ya. Hitung lihat tabel. Itu aja kan? Hitung lihat tabel. Nah, cari kesimpulan. Nah, ini juga sudah kemarin ya. Probabilitas tinggal kita masukkan nilainya berapa. Ini udah kan? Yang seperti ini udah kan? Sudah. Ya. Jadi buka catatan lagi. Jadi artinya di sini kalau dia di 0 berarti 0, sekian, 00 sekian. Ya. Nah, kalau misalnya dia kecil sama dengan 3, kecil dengan 3, berarti posisinya di mana? Kalau dia B kecil sama dengan 1, berarti apa? Ini sama ini yang masuk ya? Nah, kalau kita lihat yang besar atau positif kan cuma 1, ya kan? Nah, maka B-nya itu sama dengan 1. Jadi kalau kita masukkan ke dalam persamaan ini, B-nya itu diganti dengan 1, maka B besar kecil sama dengan 1. Berarti yang kecil sama dengan 1 itu yang mana saja dia? 0 dan 1. Berarti 0-nya berapa nilai ini? 1 mana? Ini. Maka ini 2 yang kita jumlahkan. Kalau positifnya ada 3, gimana? Berarti kalau positifnya ada 3, berarti B-nya ini, B kecilnya ini nilainya 3. Berarti di sini 3. Gimana kita bacanya? B kecil sama dengan 3. Kalau di tabelnya kita jumlahin yang mana saja? 0, 1, 2. 0, 1, 2, 3 karena dia kecil sama. Kan ada sama nih di bawah nih. Paham? Ada yang mau ditanyakan nggak? Nah, di sini ada katanya. Belajar sendiri tentang lanjutan non parametrik. Silakan nanti dipelajari sendiri ya. Belajar. Oke, ada kita lanjut lagi uji tanda presentil.
Oke, yang sebelumnya ada pertanyaan nggak? Silakan kalau ada yang mau bertanya dulu. Menentukan besar kecil, kecewa atau tidak itu di soal. Di soal di halaman berapa tadi? 383 dan 382. Ya. Oke, kalau tidak kita lanjut. Ini juga ada di buku, ya. Di sini ada presentil 0,1, 0,2 dan 0,3. Artinya adalah 10%, 20% dan 30%. Kemudian contoh nih, ingin mengetahui penghasilan orang di bawah 17,5 US dollar yang merupakan 20% dari penghasilan pekerja paling rendah, apakah masih tetap sama nilainya? Nah, kita mau membuktikan ini, ya. Apakah penghasilan orang itu lebih kecil dari 17.500 atau lebih besar, gitu kan? Nah, kita mau membuktikan. Nah, untuk melakukannya itu sama juga dengan yang sebelumnya yang kita pernah lakukan juga pada contoh 10.3. Jika pada saat sebelumnya keluar yang kurang paling 40%, maka nah nilainya itu seperti ini, ya, dengan menggunakan data tabel binomial sama dengan yang tadi, tabel binomial, ya. Untuk tabel binomial ada pertanyaan? Nah, ini kemarin kita juga yang sudah menggunakan SPSS ketemu enggak ini? Main Whitney. Ada. Nah, kalau kita mau uji dua kelompok sampel dalam bentuk komparasi, kita tinggal centang saja, ya. Jadi diklik keluar centang. Nah, berarti kita membutuhkan uji Main Whitney itu. Nah, kalau untuk cara manualnya kita menggunakan ini dua populasi berbentuk yang sama, ini syaratnya ya, diasumsikan. Kemudian dua kelompok sampel yang random. Nah, level pengukuran ya dalam bentuk ordinal atau ranking atau dia bertingkat. Nah, itu cirinya. Ya, jadi ada hipotesis apakah dua median sama dengan dua populasi. Ini kita mau membuktikan, ya. Apakah dua median sama dengan dua populasi? Ini ada di buku ceritanya, ya. Makanya coba buka bukunya yang terkait ini, ketemu nggak? Coba buka buku dulu. Sibuk kali. Plagiat. Sibuk kali. Perlu perhatikan. Jadi kalau untuk uji Main ini, yang pertama itu adalah dua populasi berbentuk sama. Nah, jadi bentuk populasinya dua itu harus sama. Kemarin syarat komparasi apa? Harus ada dua. Nah, kemudian apa lagi? Nah, di sini harus populasinya berbentuk sama. Ya. Kemudian dua kelompok sampelnya random. Nah, kelompoknya bisa kita random saja, ya. Kemudian bentuknya atau level pengukurannya adalah ordinal atau bertingkat. Nah, kalau kita lihat data, ya, jadi kalau ada data, ya, kita di sini harus urutkan dulu datanya, diurut dari yang kecil ke yang besar. Jadi kalau misalnya dia acak, kita urutkan, ya, datanya itu dari yang kecil ke yang besar. Kemudian gabungkan urutan tersebut dari yang kecil ke yang besar, udah ya. Nah, kemudian misalkan X merupakan jumlah ranking kelompok sampel X, maka nah ini kita mengikuti nanti ke dalam persamaan ini. Ada kita memakai mu X atau
to kuadrat S ya. Kalau mu S berarti ini rumusnya. Kalau to kuadrat berarti ini yang kita gunakan ya. Oke, ini adalah contoh datanya ya. Jika nilai ranking sama, contoh 12 di X dan 12 di Y. Jadi datanya itu ada ini X ada 12 data, Y juga 12 data. Maka ranking harus dirata-ratakan. Nah, tadi katanya kita harus mengapakan dulu? Diapakan dulu? Diurutkan. Oke, kalau mengurutkan bukan ini diurutkan, enggak, kacau datanya kalau seperti itu. Yang diurutkan yang mana? Yang ini diurutkan. Bawa ini langsung. Oh gitu. Kalau kita ini kan ini intersection with. Nah, ini kalau untuk intersectionnya ini 10. Berarti dia 31. Berarti kalau misalnya 10 kita urutkan, ini juga kita urutkan, kacau datanya. Maka yang kita urutkan apa ya? Ya 10, kemudian berapa lagi? 11, 12, ininya di bawah. Paham? Nah, ini halaman 387. Udah ya? Kemudian jumlah ranking dari kelompok sampel pertama sama dengan jumlah keseluruhan ranking. S183 ini adalah jumlah. Jadi data yang tersebut tadi kita jumlahkan. Nah, maka ketemu dia dengan mu S. Mu S di mana? Jadi kita masukkan di sini nih. Dari rumus ini tadi. Ada satu data X, jumlah data di X, jumlah data di Y. Nah, karena dia sama-sama berarti ini 10, Y juga 10. Begitu. Nah, maka kita masukkan nih ke dalam persamaan yang tadi. Ya. Kalau ini ya, sebenarnya ini dengan ini kan beda ya. Karena dia datanya sama, maka dia sama-sama 10 jumlahnya. Oke, tinggal kita masukkan, maka keluar hasilnya ini. Paham? Sama juga yang TOS. Nah, ini rumusnya NX NY dikali NX. Nah, tinggal kita masukkan ke dalam. Kalau datanya 13, berarti apa? 10 ini kita ganti dengan 13. Ya. Nah, ini juga kita ganti dengan 13. Gitu. Tinggal masukkan rumus. Nah, nanti keluar hasilnya. Nah, kita masukkan juga nanti ke rumus Z yang sudah pernah kita pelajari. Ya. Maka keluar hasilnya itu adalah min 1,66. Nah, kita buat ini lihat di tabelnya, dia ditolak atau diterima. Kalau misalnya lebih besar dari ini kan data di tabel nih 1,64. Kalau yang kita dapat berapa? Kita hitung berapa? Nah, dia diterima atau ditolak? Ya? Nah, maka di sini artinya memang kandungan CO di persimpangan jalan lebih besar. Dikembalikan ke hipotesis yang sudah kita lakukan di awal, kan sama aja ya. Yang bedanya itu pemakaian rumus-rumusnya aja kalau menurut saya. Proses langkah kerjanya itu sama dengan yang kemarin. Nah, yang perlu kita ketahui ini data kita itu coba dilihat, ya, soalnya itu coba dilihat. Kalau dia komparasi kelompok sampel, nah masuk dia ke dalam ciri-ciri ini, asumsi ini, maka kita menggunakan ini. Prosedurnya sama 1 sampai 6. Tapi yang membedakan di sini nanti di rumus tadi. Ya. Nah, sama juga dengan rantes ya. Kalau rantes kita menggunakan, nah di kemarin juga di SPSS juga ketemu ini ya, rantes ya.
Maka digunakan untuk kelompok sampel dengan asumsi distribusi populasi sama. Sedangkan rantes distribusi berbeda dengan hipotesis. Nah, ini dia. Ya, jadi kalau di soal itu H0-nya dua populasi berasal dari industri probabilitas yang sama. Berarti kalau H0-nya yang sama, HA-nya jadi apa? B. Ada tidak sama. Oke. Nah, di sini datanya dalam bentuk ordinal, ada NX dan ada NY. Berarti di sini datanya X, di sini datanya Y. Ini kenapa nggak kelihatan ya? Nah, ini data X ya, 1, 3, 4, 7, 8 gitu ya. Kelihatan nggak? Ya, ujung-ujungnya aja kelihatan ya. 1, 3, 4, 7, 8. Ini untuk data X. Data Y 2, 5, 6, 9. Nah, ini coba kita urut 1, 2, 3, 4, 5 ya. 3, 4, 5, 6. Kita urut nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, diurut ya. Nah, setelah kita urut, berarti di sini 1, 2 udah turut sampai 9 ya. Nah, kita kasih simbolnya. Kalau berada di X, berarti dia dalam bentuk di X simbolnya. Kalau Y berada di kolom Y, berarti dia Y. Muncul lah ini X, Y, X, X, Y, X, X, Y. Nah, kalau untuk mencari kombinasinya, jadi kalau dia yang berdampingan sama jenisnya, berarti dihitungnya 1. Ya, ketemu nggak 6? Ada 6 kombinasinya. Jadi yang berdekatan yang sama nilainya 1. Ya, paham ya? Nah, coba ini dia sebelahnya berbeda, maka dia dihitung satu-satu. Ini sama nggak? Maka ini dinilai 1. Ini juga dinilai 1. Maka ketemu dia 6. Ya, ketemu nggak 6? Maka R-nya kombinasinya itu adalah 6. Oke, kemudian ini coba buka halaman 391, 392.